Hai teman-teman, what day today? It is Friday. Hari ini ketemu lagi sama aku. Hari ini aku mau update gimana kondisi Bali, syarat masuk ke Bali, dan juga berbagai destinasi di Bali. Yang tentu aja bermanfaat buat kalian yang mau liburan, so stay tune sampai akhir. Gimana nih kabar kalian teman-teman? Aku harap kalian dalam keadaan yang sehat selalu. Jadi kalau misalkan aku informasiin soal kondisi Bali, syarat dan juga tata cara untuk masuk ke Bali, tentunya aku mesti update dulu. Ini hari aku buat videonya adalah tanggal 7 bulan September tahun 2021, yaitu tepatnya di hari Selasa, dimana kemarin itu baru aja diupdate soal perpanjangan PPKM di Bali level 4. Jadi kenapa aku buat videonya di hari ini adalah untuk mengabarkan kalian kabar terbaru dan juga tata cara terbaru untuk masuk ke Bali, yang tentu saja memang akan berubah-ubah setiap saat, tapi setidaknya sampai tanggal 13 September nanti informasi yang aku berikan ini masih valid gitu. Nah, video hari ini itu aku mau bagi menjadi 3 bagian. Di sini aku udah siapin timestamp-nya. Kalau misalkan kalian khusus nyari informasi yang itu aja, kalian bisa percepat videonya atau langsung klik ke section yang kalian perluin. Buat kalian yang mau tahu info secara generalnya, bisa tonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa diklik subscribe-nya dulu ya teman-teman. Jadi mulai dari informasi yang pertama, gimana sih situasi Bali pada saat ini dan gimana situasi spot-spot liburannya. Seperti yang mungkin kalian bisa akses informasinya, di Bali itu masih PPKM level 4 sekarang, dimana kalau misalkan kalian ngelihat di aplikasi Peduli Lindungi, memang hampir semua daerahnya itu masih zona merah. Tapi kalau misalkan dilihat dari lingkungan, terutama di circle aku dan keluarga besar aku, itu aku melihat penurunan kasus COVID gitu. Di bulan-bulan kemarin, Juli, Agustus itu emang banyak banget sakit atau enggak terpapar COVID, dan banyak banget yang isolasi mandiri. Sekarang udah mulai mendingan, udah mulai jarang nih aku dengar sirine ambulans dan lain-lain. Nah, gimana nih keadaan spot liburannya? Aturan PPKM dan pelaksanaannya di lapangan ini sebenarnya diatur kembali oleh kepala-kepala daerah setempat. Misalkan untuk Kabupaten Badung yang di dalamnya itu banyak tempat-tempat pariwisata, yakni ada Kuta Utara dan Kuta Selatan yang mencakup kayak Jimbaran, Nusa Dua, terus Legian, Seminyak, Kuta, dan Canggu, itu diatur oleh kepala daerah masing-masing. Kebetulan untuk pelaksanaan PPKM yang aku lihat di lapangan, untuk daerah Jimbaran, Nusa Dua, atau bilanglah Kuta Utara, itu terbilang lebih ketat. Jadi banyak ada pengawasan dari petugas setempat. Jadi kayak di Jimbaran itu belum banyak restoran dine-in yang buka, terutama di atas jam 6 sore. Nah, di bawah jam 6 sore itu aku masih bisa lihat beberapa tempat yang buka untuk dine-in-nya. Cuman yang khusus buat dinner kayak Jimbaran kayak gini masih tutup ya teman-teman. Nah, berbeda nih sama spot-spot makan ataupun lokasi-lokasi di Kuta bagian selatan. Termasuk diantaranya Kuta, Legian, Canggu, Seminyak, itu penerapan PPKM-nya tidak seketat seperti yang di daerah Kuta Selatan. Jadi ketika sehabis sunset atau di atas jam 6 sore, kalian masih bisa banyak melihat tempat-tempat atau spot-spot restoran ataupun beach club yang buka di daerah-daerah ini. Nah, di daerah lain seperti Ubud, penerapannya juga berbeda-beda ya teman-teman. Jadi, satu hal yang mesti kalian pastiin sekarang kalau misalkan kalian mau liburan ke Bali, kalian bisa telepon dulu restoran yang pengen kalian tuju kalau misalkan nggak yakin bahwa restoran itu buka untuk dine-in di atas jam 6 sore. Kalau misalkan kalian udah telepon dan ada konfirmasi bahwa restoran itu buka, mungkin kalian bisa datang ke sana. Intinya reconfirm lagi karena banyak banget restoran yang masih tutup ataupun tidak menyediakan tempat untuk dine-in. Nah, yang kedua yang mungkin paling penting informasinya adalah informasi liburan atau tata cara masuk ke Bali. Jadi bagi kalian yang ingin traveling ke kota-kota atau daerah-daerah dengan status PPKM yang masih di level 3 ataupun level 4, termasuk ke Bali dengan menggunakan pesawat udara, selain syaratnya membawa data resmi seperti KTP, kalian juga harus melengkapi diri kalian dengan kartu vaksin dan diwajibkan minimal sudah 1 kali vaksin.
Buat yang udah vaksin, jangan lupa untuk download aplikasi Peduli Lindungi ya. Nah, kalau misalkan kalian udah vaksin, tapi baru 1 kali aja, kalian harus menyertakan tes PCR dengan hasil negatif 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Nah, kalau kalian udah 2 kali vaksin nih, kalian nggak perlu tes PCR lagi, kalian hanya melengkapi diri kalian dengan tes antigen negatif. Ini dikecualikan ya untuk anak-anak di bawah 5 tahun. Kalian juga wajib mengisi e-hack seperti sebelum-sebelumnya. Oke, lanjut sama aturan yang ketiga nih. Gimana dengan aturan check-in hotel ataupun aturan masuk ke spot-spot pariwisata atau mungkin restoran-restoran yang ada di Bali. Nah, teman-teman, kalau misalkan di Jakarta itu kalian sudah terbiasa dengan scan barcode untuk pergi ke restoran ataupun mall-mall yang besar. Sayangnya di Bali aturan seperti ini itu belum berjalan terlalu ketat atau terlalu baik. Jadi kemana-mana belum yang mesti scan barcode seperti itu ya. Ini juga berlaku pada saat kalian check-in di hotel. Nah, yang biasanya paling update nih sama aturan seperti ini biasanya hotel bintang 5 ataupun international chain hotel. Nah, tadi kurang lebih aku sempat nelpon 5 international chain hotel yang bintang 5 di Bali. Nah, dari 5 hotel yang aku telepon, 2 diantaranya itu mengatakan bahwa ketika check-in itu harus meng-scan barcode dari Peduli Lindungi. Menurut kata mereka, label hijau itu udah dipastikan bisa check-in, atau 2 kali vaksin itu udah pasti bisa check-in. Yang kuning masih bisa check-in, cuman yang belum boleh check-in adalah yang statusnya merah. Nah, yang lainnya walaupun international chain juga itu bilang proses check-innya masih biasa aja, yaitu menunjukkan data diri. Itu aturan kalau misalkan di check-in hotel ya teman-teman. Kalau di mall-mall dan beach club ataupun restoran, aku lihat pemakaian barcode ini masih sangat kecil atau sedikit. Bahkan di salah satu mall yang besar di Kuta pun itu terakhir masih menggunakan data dari aplikasinya sendiri, belum menggunakan scan barcode dari Peduli Lindungi ini. Sangat sedikit sekali ia meminta untuk menunjukkan kartu vaksinasi ataupun yang barcode malah aku belum dengar selain kayak di hotel kemarin. Kalau misalkan ada perubahan atau mungkin ada informasi tambahan yang kalian tahu, bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Jadi intinya kalau dari aku, walaupun penerapan protokol kesehatan yang berbasis teknologi kayak scan barcode dan lain-lain itu belum terlalu banyak di Bali, sebaiknya sebelum kalian merencanakan traveling kalian ke Bali, itu kalian sudah lengkap divaksin 2 kali untuk memudahkan kalian, plus juga motong biaya PCR ya nggak sih? So, itu aja video aku hari ini, semoga membantu kalian dan penjelasannya singkat padat jelas ya. Kalau misalkan kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa tinggalin di kolom komentar aku di bawah. Dan juga mungkin tinggalin requestan pembahasan untuk di next videonya. So, thank you so much for watching. Stay happy, stay healthy, stay positive thinking, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. See you again in my next video. Bye-bye!